Kurang atas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, sehingga kita pada malam hari ini bisa melangkahkan kaki di masjid yang mulia untuk menuntut ilmu bersama-sama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini adalah pembahasan halaman 32 dan 33. Mohon maaf yang belum punya buku karena bukunya belum karena kemarin habis. Sabar mungkin bawa buku tulis saja dulu, gak apa-apa. Yaitu berkenaan dengan iman, cabang-cabang iman. Yang paling tinggi di sini disebutkan yaitu kalimat la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan batu di jalan atau rintangan atau duri dan seterusnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok sampai kalimat la ilaha illallah ini kok ditempatkan yang paling tinggi, kok ditempatkan yang pertama? Kalau saya boleh menganalogikan, kalimat la ilaha illallah ini seperti halnya ketika kita mau masuk ke perusahaan atau mau masuk kerja di suatu tempat, maka kita mengucapkan la ilaha illallah itu ibaratnya kita sudah pasrah, kita sudah siap menerima tugas, menerima pekerjaan yang akan kita kerjakan pada waktu itu. Kalimat la ilaha illallah itu sering ketika dalam keimanan itu makanya dilalui atau dibarengi dengan wa amalus sholihah, yaitu amal soleh. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Nah, amal soleh itulah pekerjaan kita. Kalau kita merasa beriman, berarti kita sudah siap mengerjakan apa-apa yang disebut dengan amal soleh. Mungkin secara gambarnya seperti itulah, nanti biar nanti jelasnya bisa diterangkan kepada Ustadz Hambal. Ya, yang menjadi pertanyaan memang sangat luar biasa, yaitu la ilaha illallah, dan tentunya mempunyai sebuah konsekuensi yang sangat luar biasa. Kok sampai kalimat la ilaha illallah ditempatkan di nomor 1? Ini yang terpenting. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Barangkali nanti dari pemaparan, penyampaian ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang belum paham, nanti di sesi yang terakhir, di sesi tanya jawab, nanti bisa ditanyakan tentang apa yang belum jelas. Langsung saja. Oh iya, sebelumnya kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang ikut membantu partisipasi kelancaran dakwah kami, dan juga kemarin lelang-lelang dan masih belum tuntas ya. Nah, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ataupun yang berada di rumah yang sedang menyaksikan siaran kami live streaming, monggo barangkali mau ikut serta lelang pembangunan mitak, yaitu atap untuk kayu dan esbes gitu ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, amal yang akan terus mengalir, karena di ruangan itu, karena di naungan itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dihafalkan ayat-ayat Al-Quran dan nasihat-nasihat dan seterusnya, menjadi semoga menjadi amal jariah kita semua. Walaupun kita sudah tiada, insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين." Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita bisa menghadiri majelis ilmu ini, majelis yang kita harapkan mampu menumbuhkan keimanan kita. Karena majelis ta'lim yang sukses adalah majelis ta'lim yang mampu menggugah keimanan kita sehingga menghasilkan buah-buah keimanan atau bunga-bunga keimanan tersebut. Karena iman tanpa ada buah atau bunga itu adalah iman yang kurang. Kenapa? Karena itu adalah tuntutan. Maka Rasulullah SAW itu majelis ta'limnya sederhana. Namun majelis ta'lim beliau ini adalah majelis ta'lim yang menggugah keimanan, menjadikan pesertanya itu semangat beramal ketaatan, atau sebaliknya, yaitu takut mengerjakan kemungkaran, kemaksiatan. Jadi Rasulullah SAW dalam ta'limnya mesti ujung-ujungnya yang diharapkan itu adalah isim, yang muncul tindakan-tindakan baik dari para sahabat. Praktek ya. Maka Rasulullah SAW sering di akhir itu ada problem-problem apa yang ditanggung oleh beliau melontarkan kepada para sahabat. Problem kita ini problem air, kata beliau. Karena ketika beliau datang, sumur itu yang mempunyai itu adalah orang Yahudi. Karena di Arab padang pasir itu air susah, maka orang Yahudi ini betul-betul jual mahal. Apalagi ini beda keyakinan, maka dia mempersusah kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat siapa yang mau memberikan solusi, yaitu solusi membeli sumur ini. Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung, saya ya Rasulullah, beli kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, untuk para sahabat. Dan Rasulullah SAW memuji Utsman, ma yadurruka, dengan sedekahmu ini kau tidak akan mendapatkan bahaya di harta kamu, maksudnya betul-betul barokah pada kamu. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mau perang Tabuk, maka beliau mengubarkan semangat para sahabat, kita butuh dana untuk perang jauh, jalanan yang jauh, dan waktu itu adalah waktu musuh-musuh betul-betul tidak ada harta. Maka Rasulullah SAW menggugah para sahabat dengan motivasi kebaikan. Maka Abu Bakar datang dengan semua hartanya, tabungannya semua dikasihkan. Maksud semua harta ini adalah harta tunai. Kalau sekarang tabungan, isi tabungannya, rumah yang masih ada. Umar separuhnya, belum lagi Utsman, belum lagi siapa, semua para sahabat andil mewujudkan keimanannya tersebut. Demikian juga ketika beliau kedatangan tamu dan tidak ada makanan yang beliau mau bisa beliau sajikan untuk tamu tersebut, beliau sampaikan kepada para sahabat untuk mewujudkan, menggugah keimanan mereka. Saya punya tamu tapi nggak ada makanan, siapa yang mau menjamu tamu saya? Sahabat ini, saya ya Rasulullah. Padahal dia juga tidak punya makanan kecuali untuk dimakan dia dan istri dia waktu itu saja. Maka kemungkinan ini adalah seruan dari Rasulullah SAW. Dia matikan lampu tadi. Istri yang membuat suara seakan-akan makan di belakang, padahal nggak ada makanan. Makannya ini disajikan untuk diserahkan untuk tamu Rasulullah SAW.
Demikian juga ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, habis beliau ya Rasulullah, ini saya punya bayi anak, tapi warnanya hitam, kulitnya itu hitam, saya putih, dan saya mengingkari bayi ini, menuduh istrinya hanya selingkuh atau apa. Rasulullah SAW ketika melihat sahabat yang panik ini, beliau menenangkan, beliau tumbuhkan keimanan bahwa iman itu menyeru untuk bersikap baik. Beliau memberikan pemahaman, bertanya, kamu punya unta kan? Pernah lihat ternak unta? Ya Rasulullah, apakah warnanya apa? Saya putih Rasul. Ada enggak nanti yang warnanya abu? Iya. Terus dari mana? Kayaknya turunan dahulu. Ya seperti itu. Boleh jadi anak kamu ini yang baru lahir yang berkulit hitam ini itu akibat turunan, pengaruh turunan, mungkin kakek kamu atau kakek istri kamu yang orang berkulit hitam. Maka dia paham, tidak jadi lian, tidak jadi nuduh istrinya selingkuh. Demikian juga ketika ada seorang sahabat, namanya sahabat itu berpingat-pingat, bertanya kepada Rasulullah dengan lugu, ya Rasulullah, saya ingin berzina, izinkan aku berzina. Rasulullah SAW, beliau tidak langsung marah, memaki sahabat ini, tapi beliau memahamkan, kamu punya ibu enggak? Ketika ibu kamu dizinai, gimana perasaan kamu? Kamu punya saudara perempuan enggak? Ketika saudara perempuan kamu dizinai, gimana perasaan? Kamu punya bibi enggak? Perempuan ya? Kalau dizinai gimana? Kan dia kemudian paham. Gak jadi ya Rasulullah, gak jadi zina. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, ampuni dosa dia, wa tahhir qalbahu, bersihkan hati dia dari bisikan-bisikan keburukan, kemudian dan jauhkan dia dari perzinahan. Jadi itu Rasulullah SAW, majelis Rasulullah SAW yaitu majelis yang menumbuhkan keimanan, dan itu adalah yang benar seperti itu. Di menumbuhkan karakter baik mengerjakan kebaikan maupun dia takut mengerjakan keburukan. Jadi didikan Rasulullah SAW, kurikulumnya kan hanya sederhana Quran dan hadis. Tapi dari situ melahirkan orang-orang yang memiliki keimanan baja, berbeda jauh dengan keimanan kita. Melahirkan orang seperti siapa? Seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang dulunya betul-betul sangat mewah dalam berpenampilan, karena orang kaya. Namun kemudian ketika dia mengenal keimanan, dia berubah drastis. Yang dia pilih adalah ingin bersama Rasul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dia tinggalkan kemewahan tersebut karena diancam oleh ibunya. Kalau kamu pilih Muhammad, saya ambil aset semua, aset saya. Jadi nggak ada harta, nggak ada. Tapi dia rela. Sampai kemudian ibunya apalagi membujuk lagi dengan terus, tapi dia tetap memiliki iman yang baja. Sampai kemudian ketika perang Uhud, Rasulullah SAW menangis karena melihat Mus'ab ini meninggal, pakaiannya hanya terbatas. Kalau dikafani ditutupkan bagian atas, kakinya kelihatan, kalau bagian bawah kepalanya kelihatan. Dia ingat dahulu ini orang paling mewah tampilannya, tapi karena memilih jalan keimanan dia seperti itu, lebih memilih tauhid tadi itu. Maka kemudian beliau perintahkan tutupi bagian atasnya, bagian bawahnya kasih rerumputan. Jadi kasih daun-daun yang ada di Arab. Jadi melahirkan kalau kita ingin melihat bagaimana hasil didikan, hasil majelis ta'lim Rasulullah SAW itu adalah majelis ta'lim yang betul-betul menghasilkan iman baca 60 sahabat sekitar Rasulullah, luar biasa orang-orangnya. Maka yang kita inginkan seperti itu. Kalau kita ingin meniru, berkiblatlah kepada orang-orang yang terbaik. Bagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, man arada yastan falyastan di man mata, di man mata. Barang siapa yang ingin niru, mengambil
panutan, ya, maka ambillah orang yang sudah meninggal, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepada para tabi'in. Kenapa? Karena orang yang hidup ini masih terkena fitnah, khawatir nanti berubah lagi. Ya. Jadi majelis-majelis yang menghadirkan, menumbuhkan keimanan itu yang kita butuhkan. Karena itu Ibnu Rawaha, ya, sahabat Ibnu Rawaha berkata kepada Abu Darda, berkatakan, hayya bina nu'minsa, mari sejenak di sini kita menumbuhkan keimanan sesaat. Ya. Kenapa? Fa innal qalba asra' taqalluban minal qidri idza istajma'at al-qilyan. Karena hati itu lebih cepat berubah daripada bergolaknya air di panci yang sedang mendidih. Berubah kita keluar ini atau perubahan. Kita waktu taklim sudah semangat pengen berbuat baik, keluar turun drastis menjadi 50%. Besok lagi hilang niat baik tersebut. Ya. Karena seperti itu, maka kita perlu majelis-majelis yang menumbuhkan keimanan, majelis-majelis yang menghasilkan, jadi bukan majelis-majelis yang menjadikan kita ini malah terlena, yang ketawa-ketawa. Tapi kita butuhkan majelis yang menyentuh hati. Dan yang bisa menyentuh hati itu adalah qala Allah wa qala Rasul, sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling bisa menyentuh hati kita. Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal juga beliau sering menyampaikan kepada para tabi'in, murid-murid beliau, ijlis bina nu'minsa, ya. Mari duduk di sini sejenak, kita menumbuhkan keimanan, kita membangkitkan keimanan kita. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi malam hari ini kita bahas hadis yang kelima tentang keimanan itu untuk memberikan gambaran bahwasanya keimanan itu bukan sekedar keyakinan, tapi keimanan itu harus ada wujud kebaikan yang ada dalam zahir kita. Keimanan itu menuntut adanya aksi kebaikan, bukan hanya sekedar iman selesai, saya beriman akan tetapi saya orang Jawa. Orang iman itu apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan kamu harus nurut orang tua agar kamu itu enak. Tapi kalau orang beriman itu kamu harus nurut yang punya bumi dan langit ini, yang menciptakan kamu dan menciptakan langit dan bumi ini, maka tentram hidup kamu itu nanti. Itu prinsip orang beriman. Bukan saya orang beriman, tapi saya orang Jawa. Tapi saya ini. Sehingga imannya ini dinego. Bukan iman 100% apa kata Allah dan Rasulnya, tapi imannya ini dinego, dipoles-poles. Itu yang kurang bagus. Yang paling bagus itu adalah kita niru bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan keimanan para sahabatnya. Di antara sabda yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawal Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun, 70-an atau 60-an cabang. 70-an bisa 71 sampai 79 atau 61 sampai 69. Artinya banyak sekali cabang. Artinya cabang ini adalah cabang yang ujungnya ada kebaikan, cabang yang ujungnya ada bunga atau ada buah, sehingga iman ini nampak indah.
Jadi kalau iman tanpa ada ujung buah atau bunga kebaikan, maka imannya ini iman yang ya kasaran, ya, kurang bagus. Seperti pohon atau ya, bunga yang bagus itu adalah bunga yang ya, tanaman yang bagus itu adalah tanaman yang ada bunganya atau ada buahnya, itu bernilai mahal. Secara umum seperti itu. Meskipun ada beberapa tumbuhan yang ada daunnya saja mahal jutaan, tapi secara umum, karena itu rekayasa ya. Nggak ada manfaatnya. Secara umum ya, tanaman yang akan bernilai mahal, yang bagus itu adalah yang ada bunganya atau buahnya. Demikian juga keimanan. Ketika keimanan ini punya banyak buah, ya, banyak buah atau banyak bunga, tumbuh sangat rimbun sekali dengan bunga atau dengan buahnya, itu sangat bagus sekali. Maka seperti itulah buah keimanan yang diharapkan atau bunga keimanan yang diharapkan. Jadi bukan keimanan ini bukan hanya sekedar keyakinan. Jadi saya percaya Allah yang menciptakan saya, enggak, bukan hanya sebatas itu. Tapi lebih kepada aksi kebaikan. Kayak dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik, atau buktinya adalah dia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Jadi beliau kaitkan antara keimanan dengan aksi-aksi kebaikan, keimanan yang baik. Kemudian beliau jelaskan rinciannya, gambarannya. Kalau tadi beliau katakan ada 70-an atau 60-an cabang kebaikan yang harus ada dari keimanan tersebut, maka beliau katakan fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, yang paling afdal, artinya cabang-cabang keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang paling afdal itu adalah qaul la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Maksud dari hadis ini adalah Rasulullah SAW ingin menata cara berpikir kita, cara kita menilai. Terkadang kita itu menilai ukuran kebaikan seseorang itu hanya pada sosial dia saja. Dia sangat bagus. Kenapa? Karena sosialnya tinggi. Dia selalu bagi-bagi makanan tiap pekan, seperti itu. Tapi ternyata dia bukan orang muslim. Maka menurut pandangan Islam itu bukan suatu kebaikan ya, yang bagus, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada syarat. Yang paling afdal itu adalah kamu syahadat. Sebagus apapun orang kafir, kalau tidak mau syahadat, ya tidak bagus. Jadi yang tingkatan paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah tauhid. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tauhid, syahadat. Setelah syahadat, dia menata hidupnya, menata karakternya, menata cara berpikirnya di atas basis tauhid ini. Banyak yang dijadikan basis tadi itu ya, itu adalah tauhid. Artinya Allah yang menjadi barometer segalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian menjadi cara dia menilai seseorang. Dia bisa mencintai dia atau bisa membenci. Kalau dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah, maka dia cinta orang tersebut. Tapi kalau dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka berbalik dia benci kepada orang tersebut.
Jadi tauhid itu bukan sekedar perkataan la ilaha illallah, itu bagian dari tauhid, bagian dari syahadat. Tapi tauhid ini nanti akan mewarnai semua sisi kehidupan seseorang. Tauhid ini menuntut dia berbuat begini, menuntut dia berbuat ini, menuntut dia berkata begini, selalu dekat kepada Allah. Ini dasar dari tauhid tadi, sumbernya dari tauhid. Makanya tidak keliru Rasulullah SAW menempatkan qaul la ilaha illallah ini yang paling pertama. Agar apa? Agar kita memperhatikan, kita mengkaji dulu, menata tauhid kita. Biar yang lain ini benar, biar yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu, kita tahu tauhid kita, baik tauhid rububiyah kita, keyakinan bahwasanya Allah ini yang menciptakan yang semua, yang semua ini adalah dari Allah. Itu tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, kembali sebaliknya. Kalau tauhid rububiyah itu dari atas ke bawah, dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada alam semesta ini. Kalau tauhid uluhiyah ini adalah dari hamba kepada Allah. Setelah Allah berbuat baik kepada hamba tersebut, maka timbal baliknya hamba ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid itu bukan sekedar teori. Terkadang seorang orang paling bertauhid karena hafal kitab tauhid. Kan seperti itu, tapi tauhid itu harus ada pada tataran praktek. Dia ini sangat bertauhid dalam berbisnis. Kenapa? Karena bisnisnya ini meninggalkan riba, itu kan praktek. Demikian juga nanti dalam politik, dalam macam-macam. Jadi terkadang seorang hanya menilai dari sisi teori, padahal enggak. Ya. Di tauhid itu adalah lebih kepada praktek, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia tadi juga berbisnis, bermacam-macam, itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Kemudian juga tauhid asma wa sifat, itu bagaimana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan asma dan sifat. Kita mengenal bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan asma dan sifatnya tersebut. Karena dengan memahami kita itu cinta pada sesuatu. Kalau kita mengenal hakikat sesuatu, kita cinta pada seorang karena kita tahu betul orangnya sangat bagus sekali. Ketika kita tidak kenal dia, kita enggak terlalu menghormati dia. Demikian juga kita bisa betul-betul membesarkan Allah manakala kita ini betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau melanjutkan wa adnaha imatatul adza anil thariq, dan yang paling bawah itu adalah cabang keimanan, yang paling bawah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Hanya Rasulullah SAW ingin menata cara berpikir seseorang, terkadang keliru. Dia anggap kebaikan itu hanya pada tauhid, hubungan dia dengan Allah SWT saja. Tapi Islam enggak. Islam itu adalah juga mengajarkan bahwasanya Islam itu selain hablum minallah juga hablum minannas. Berbuat baik dengan manusia, berbuat baik dengan alam semesta ini. Itu bagian dari cabang keimanan. Dan itu ya sebagaimana dalam hadis yang lain, la tahqiranna al ma'ruf bi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi itu menjadi penyebab Allah mengampuni kamu. Termasuk ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini sangat diperhatikan dalam Islam sehingga sampai disebutkan di sini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ada seorang itu berjalan di jalanan dan dia mendapati ada dahan yang berduri yang menghalangi jalan. Ya, sebagian jalan ini karena ada dahan ini sehingga menyempit. Maka kemudian Pak Akharabu, ya kemudian menyingkirkan, yang memotong. Kalau itu sudah ada di situ dia geser ke samping. Kalau itu adalah dahan, maka dia akan potong, dia
geser sehingga jalan ini duri ini tidak ganggu orang yang lewat jalan tersebut. Kalau sekarang ya mungkin ada jalanan lubang ditutupi, ada batu disingkirkan, itu bagian dari seruan keimanan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allah berterima kasih kepada orang ini karena perbuatannya tersebut. Maka kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orangnya. Hanya karena tadi menyingkirkan batu dari jalanan, menutup jalan yang lubang. Artinya orang beriman itu mestinya sensitif, punya perasaan sensitif dengan lingkungan dia. Ini apa yang harus saya kerjakan dengan keadaan seperti ini. Muncul dengan keimanan tersebut, muncul aksi-aksi kebaikan semampu dia. Nggak butuh modal kan ini. Nggak harus keluarkan duit karena yang ingin kan ada saja, itu nggak butuh modal. Kalau tadi qaul la ilaha illallah itu dia harus tarung dengan keyakinan dia sebelumnya yang mungkin kufur dan yang lainnya. Memang menempati posisi yang tertinggi karena bukan harus pertarungan keyakinan. Karena pertarungan keyakinan ini adalah pertarungan yang paling berat. Jadi harus dari keyakinan tersebut mungkin dia bersinggungan dengan keluarga dia, tapi dia iman nomor satu. Yang saya itu tauhid nomor satu yang harus saya dahulukan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di sini. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Rasa malu itu bagian dari cabang keimanan. Hubungannya apa? Beliau katakan di sini malu ini karena malu ini adalah sumber seseorang berbuat baik. Maksudnya bagaimana? Ketika dia malu kepada Allah, Allah sudah memberi saya fasilitas seperti ini, begini. Maka dari situ kemudian dia malu kalau dia tidak sholat, malu ketika ada adzan kemudian dia tidak datang masjid, malu ketika dia mau berbuat maksiat karena Allah sangat baik kepada dia. Jadi malu ini adalah malu yang melahirkan rasa ihsan. Ihsan itu adalah memberikan di atas kewajiban. Jadi kita diperintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan itu adalah bukan sekedar berbuat baik, melaksanakan kewajiban kita, tapi di atas itu. Jadi ihsan itu memberikan sebelum diminta. Jadi kalau orang tua saya minta begini kemudian dia kasih, itu bukan ihsan. Saya tolong berikan ini, tapi ihsan itu adalah dia sudah merasa kayaknya bapak saya, ibu saya butuh ini, maka dia sediakan, itu namanya ihsan. Jadi ada rasa tadi, karena makanya Rasulullah SAW meletakkan kata haya ini untuk mewakili, malu ini adalah untuk mewakili amalan hati. Jadi iman itu bukan hanya sekedar amalan lisan, mengucapkan la ilaha illallah syahadat, bukan hanya sekedar amalan jawarih, memikirkan gangguan dari jalan, tapi iman juga ranahnya juga pada hati, yaitu bagaimana seseorang hati dia ini berisi sifat-sifat baik, berisi pekerjaan-pekerjaan baik. Contoh ini hanya mewakili ayat ini. Jadi diantara amal hati itu ada malu, ada takut kepada Allah, ada harap rojak mengharap kepada Allah, ada cinta kepada Allah. Ini yang patut kita gali. Kalau tadi dikatakan ada 60 atau 70-an cabang keimanan, maka amalan hati ini sangat banyak sekali. Selain itu, amalan lisan juga sangat banyak sekali, amalan jawarih juga sangat banyak sekali untuk dikerjakan. Artinya PR kita setelah kita menyatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka setelah kata-kata saya beriman kepada Allah ini, di situ mengantri banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan.
ada banyak PR, pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Demikian juga ada banyak PR kita meninggalkan karakter-karakter buruk kita. Karakter ini nggak sesuai dengan keimanan kita. Karakter ini nggak sesuai. Ya. Bukan ini saya punya yuda ini bukan seperti itu. Akan tetapi jadi ya, ketika seseorang mengucapkan keimanan, maka jadi ada banyak sudah mengantri di situ, mengantri banyak amal cabang-cabang kebaikan. Demikian juga PR agar kita menyelesaikan sifat buruk bawaan kita, karena setiap dari kita mesti ada sifat-sifat buruk bawaan sebagai tantangan ya. Sebagai tantangan bagi kita, apakah kita ini bisa menyelesaikan sifat bawaan tersebut ataukah tidak. Silakan Abang. Ya, kita break sejenak. Ya, monggo Ustaz diminum dulu. Ihsan ini namanya ihsan ya, praktek. Barangkali ada yang bakal wudhu, silakan Anda wudhu dan kembali ke tempat semula.
Ya, melanjutkan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita rahasia ya, kenapa para sahabat dahulu setelah beriman itu kok berubah drastis. Dan ini yang kita tidak pahami, sehingga banyak orang hari ini beriman ya sama saja antara sebelum beriman dan sesudah beriman ya. Kalau dahulu betul-betul berubah drastis, baik itu seorang budak maupun ya seorang budak, orang biasa-biasa saja, atau orang bangsawan, orang kaya raya seperti Abu Bakar, Utsman dan yang lainnya, itu betul-betul berubah drastis. Umar berubah drastis ya. Jadi menjadikan orang-orang yang memiliki iman baja ya, sampai setan pun takut mengganggu, seperti Umar ya. Takut mengganggu, kenapa? Diganggu nggak mempan, karena lurus, betul-betul keimanannya lurus. Setan kan berusaha kan gitu, menggoyang. Setan itu kan lemah aslinya ya. Dia hanya menggoyang saja, digoyang dikit ini lewat enggak ya. Kalau namanya baca lurus ya sudah ya. Tapi kita baru ini goyang dikit kau ya. Jadi ini rahasianya, kenapa kok para sahabat dahulu ketika setelah beriman kemudian berubah drastis. Karena tadi mereka memahami bahwasanya iman itu punya 60-an atau 70-an tuntutan yang harus dikerjakan setelah beriman. Baik itu tadi mengerjakan kebaikan atau meninggalkan karakter-karakter buruk bawaan kita, bisikan-bisikan setan. Berangkat dari hadis ini ada beberapa ulama sampai kemudian mereka nulis kitab yang membahas tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, menjelaskan secara detail. Seperti ada Imam Baihaqi ya, punya kitab namanya Syu'abul Iman, ada Abu Abdullah Halimi ada kitab namanya Fawaidul Minhaj, beliau terangkan di situ. Demikian juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ya, ini orang Jawa tapi internasional, dinulis kitab di sana menjadi rujukan ya, rujukan orang internasional, artinya dipakai ngajarkan. Ada beberapa ulama Indonesia itu yang belajar di Arab sampai kemudian menjadi ulama Arab, jadi mengajarkan kitab di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Jadi orang-orang dahulu hebat-hebat ya. Meskipun kurikulumnya sederhana tapi menghasilkan orang-orang hebat. Kalau sekarang kurikulumnya gonta-ganti, orangnya nggak hebat-hebat ya. Jadi mungkin bahan dasarnya kan ini. Kemudian ada Imam Abu Hatim ya, kitabnya juga dalam Wasful Iman wa Syu'abuh. Jadi menjelaskan secara detail prinsip-prinsip atau cabang-cabang atau buah dari keimanan yang harus kita kerjakan. Secara umum untuk membedakan 60-an atau 70-an cabang keimanan tersebut, ada cabang iman yang masuk bagian niat, akidah dan hati, ada cabang iman yang diamalkan melalui lisan dan atau ucapan, ada cabang iman yang pengamalannya dengan perbuatan anggota badan. Sangat detail sekali. Yang terkait dengan yang pertama, yang terkait dengan niat, akidah dan hati, didetailkan oleh para ulama. Contohnya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kemudian juga mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. Kemudian ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanat, sabar
tawadhu dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah, tawakal, kemudian meninggalkan sifat takabur, menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suudzon, tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Adapun yang kedua, cabang iman yang diamalkan melalui lisan, penjabarannya adalah membaca kalimat thayyibah, kalimat tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah termasuk istighfar, menghindari bacaan yang sia-sia. Ini terkait dengan lisan, amalan lisan. Kemudian yang ketiga, cabang iman yang pengamalannya dengan perbuatan anggota badan. Penjabarannya sangat banyak, bersuci taharah termasuk dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal, kemudian menegakkan sholat baik yang fardu, sunnah, kemudian bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah, zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak, menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf di dalam masjid termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menyempurnakan dan menunaikan nazar dan yang lainnya sangat banyak. Artinya ini menuntut bagi kita untuk belajar thalabul ilm, untuk ngaji agar kita paham betul apa yang menjadi cabang-cabang keimanan, baik itu berupa amal taat ataupun meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak boleh dua penanya, ibu-ibu juga boleh dua penanya. Iya, monggo, baiknya. Yang di rumah juga boleh, monggo, dua penanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas kesempatannya untuk bertanya. Kurang dekat. Jazakumullah atas kesempatannya untuk bertanya. Tadi disebutkan atau kita sering membaca hadis itu ada kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu atau dhaifahu. Nah, yang saya tanyakan di sini, kenapa di situ kok hanya disebutkan dua keimanan, yu'min billah wal yaumil akhir? Apakah ada faedahnya, Ustaz? Karena keimanan itu kan bukan hanya dua ini saja. Ada iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah dan lain-lainnya. Nah, kenapa ini selalu disejajarkan dengan kalimat yu'min billah wal yaumil akhir? Jazakumullah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cabang keimanan sangat banyak sekali dan rukunnya ada 6. Antuk minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang sudah kita hafal. Dan pokok dari rukun iman tersebut ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sehingga dalam hadis, demikian juga dalam Al-Quran sering disebutkan dua hal tersebut untuk mewakili. Kenapa demikian? Karena ini yang pokok. Kalau dua ini betul-betul bagus, keimanan kita kepada Allah bagus, keimanan kita kepada hari akhir bagus, maka ringan kita berbuat baik ya. Kita berat berbuat baik, berat bersedekah, karena iman kita kepada akhirat kurang ya, masih ragu. Sehingga dunia ini, rancangan dunia ini masih tergambar nyata di benak kita. Ketika ada lelang, masih banyak kebutuhan ya. Semua akan seperti itu ya. Karena kebutuhan itu mesti ada. Nggak ada manusia itu nggak ada kebutuhan, itu mesti. Cuman keimanan ini bagaimana kita mendahulukan atau menyisipkan ya. Makanya amal kepada akhirat itu harus betul-betul disempat-sempatkan. Karena kalau tidak demikian, kebutuhan itu banyak ya.
Jadi yang pengaruhnya tadi itu ya. Jadi kalau kita iman kita kepada Allah kuat, betul-betul kuat ya. Kita ringan sholat, ringan macam-macam. Kenapa? Menghadap Allah. Kita juga takut berbuat maksiat karena ini. Demikian juga akhirat tadi. Ketika ini kuat, terlebih ini tantangannya karena kegiatan hari-harian kita ini itu mengkaburkan akhirat kita. Pendidikan kita mengkaburkan akhirat kita. Kenapa? Karena pendidikan itu mengajarkan kepada masa depan dunia kita. Ketika pendidikan dunia yang kemudian ada ajaran, jangan lupa nanti kiamat, itu kan nggak terasa. Tapi secara umum kan bagaimana kita menjalani hidup selama berapa tahun ini menjadi hidup yang sukses kan seperti itu. Pendidikan kita seperti itu, selalu mengkaburkan. Demikian juga kegiatan-kegiatan kita pada kebutuhan ini yang kemudian mengkaburkan akhirat kita. Maka tantangannya seperti, maka diulang dua. Karena manusia itu kalau diulang banyak itu banyak lupanya. Dan ini terasa beriman kepada ini, beriman ini, lupa ini ya. Lupa tuntutannya apa? Karena ingat iman ini, karena ini Allah tahu ya. Kemampuan kita merekam itu nggak bisa banyak-banyak. Makanya meskipun rukunnya ada 6, tapi yang paling pokok ada 2 ya. Iman kepada Allah dan hari akhir ya. Kalau ini 2 ini yang lain akan ngikut ya. Yang lain akan ngikut. Makanya jadi itu pengaruh sangat besar sekali. Dalam hadis juga seperti itu. Dan kalau kita resapi memang seperti itu ya. Kalau kita tidak punya keimanan dengan hari akhir, akhirat, surga, neraka, berat kita pergi sholat, pergi subuh-subuh dan yang lainnya, enak tidur, enak gini. Demikian juga sedekah, berat kita ya. Tapi karena tadi itu, karena ada perintah dari Allah menyuruh kita ini berbuat baik dengan tetangga, menyuruh kita ini akan menjadikan kita ini ingat tadi. Ini kenapa berhenti? Karena Allah merintahkan. Allah selalu mewanti-wanti gitu. Ya. Makanya tadi PR kita itu adalah tadi itu, bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah, menguatkan iman kita kepada akhirat. Nah itu PR terbesar kita, agar kita ingin berbuat baik, takut berbuat dosa ya. Itu saja ya. Makanya dalam lelang juga seperti itu, bukan berarti lelang langsung semuanya, bukan, tapi sedikit. Ayo lelang pondasi berapa gitu, lelang keramik berapa, bertahap agar kelihatan ringan. Monggo, barangkali ada yang mau tanya lagi. Iya, monggo Pak Rosid. Pak Rosid cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas waktunya. Tadi kalau nggak salah dijelaskan juga imannya para sahabat dahulu, walaupun beliau dari golongan Buddha ataupun dari semua golongan itu, tatkala sudah beriman kepada Allah, maka banyak di antara para sahabat itu langsung berubah drastis. Nah, sedangkan beda dengan iman-iman kita kan, walaupun dari kecil tetap, walaupun dari kecil sudah beriman kepada Allah, tapi banyak sekali perintah-perintah Allah yang ditinggalkan begitu saja, Ustaz. Nah, kiat-kiat agar supaya iman kita ini bisa seperti para sahabat, walaupun seorang Buddha atau walaupun seorang fakir miskin, ataupun walaupun karakter kita itu sangat keras, tapi tatkala kita beriman kepada Allah terus bisa langsung berubah gratis. Contoh, kalau nggak salah dulu syariat jilbab itu disyariatkan. Kalau nggak salah tatkala ayat itu orang Mekah Madinah itu tatkala di pasar-pasar aja langsung berlarian, kemudian beliau mencari seadanya untuk menutupi auratnya. Akan tetapi hari ini walaupun kadang-kadang
dibilang ustadzah apa ini, tapi sering buka auratnya. Nah, kiat apa supaya iman kita kuat, bisa bisa mengaplikasikan konsekuensi keimanan itu seperti apa, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, jadi manusianya sama. Jadi manusianya sama, kakinya dua, kepalanya satu, kemudian ini makanannya mungkin juga hampir sama. Cuman bedanya itu adalah ini cara dalam menanggapi sesuatu. Maka solusi yang paling bagus, itu adalah kita tadi seperti yang dikatakan atau dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, kita harus banyak membaca kisah-kisah para salafus saleh, karena tabiat manusia itu suka meniru. Maka kenapa kok dalam Idul Adha selalu ditampilkan profil Ibrahim, Ismail, macam-macam? Karena karakter manusia, tabiat manusia itu suka niru, paling niru. Kalau yang ditiru itu adalah yang bagus, maka akan ringan. Tapi sedangkan kita ini hidup di akhir zaman yang gayanya tadi itu banyak di sana orang-orang Rawaidi, orang-orang yang berbicara atas nama agama tapi tidak malah luruskan, tapi ini ngajak untuk agak menyimpang dari agama ini. Jadi kita pakai standar yang baik. Kalau yang memenuhi otak kita ini gayanya orang-orang hari ini, ya standarnya standar rendah. Tapi kalau yang memenuhi otak kita ini adalah gayanya seperti orang-orang zaman dahulu, para sahabat, para tabiin, maka itu yang kemudian menjadikan kita ini, kita semangat. Kita baca 60 sahabat sekitar Rasulullah, karakter biografi mereka, ini akan terbawa. Oh kayak gitu, ada ini. Karena ayat dan hadis yang dibaca itu sama, artinya kurikulumnya ini sama. Cuma standarnya tadi, cara mempraktekkan kurikulum tersebut yang berbeda. Kalau kita ingin baik, ya niru yang baik. Kalau niru standar kita ya akan buruk, kurang bagus. Karena tadi dunia pendidikan kita, dunia pendidikan seperti itu harus maklum. Maka tadi nasihat saya banyak bacalah, kita tiru mereka, terus kerjakan, tiru. Kalau sudah ada tumbuh keimanan, semangat tiru, langsung kerjakan. Sehingga ada peluang kebaikan apapun dikerjakan, baik itu yang perlu modal maupun tidak perlu modal. Yang dijelaskan tadi kan ada yang perlu modal, ada yang tidak perlu modal. Banyak hal-hal tadi cabang keimanan yang tidak perlu modal, itu yang ringan kita kerjakan. Demikian juga dari kemarin kita jelaskan, cabang keimanan atau jalan kebaikan itu ada yang menanjak akobah, ada yang datar. Datar dulu, tapi jangan datar terus. Yang menanjak ini juga dikerjakan, yang ini nufak mungkin. Ya orang nggak mampu 100.000 ya 50.000, nggak mampu itu ya 10.000. Yang penting ngikut mampu ini 10.000, tapi itu beli baju yang bermerek-merek, wah itu kan malu. Makanya wal haya'u syu'batun minal iman. Sesuai dengan malu itu cabang keimanan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syita. Di antara kata-kata kenabian yang masih ada itu adalah, yang masih diingat orang itu adalah idza lam tastahi fasna ma syita. Kalau kamu enggak malu, kerjakan semau kamu. Tapi kalau ada rasa malu tadi ini, itu kamu akan malu. Oh, malu saya kalau nggak ikut. Oh malu saya gini. Itu malu yang baik. Malu yang tidak baik juga ada. Malu berbuat tadi kebaikan, atau malu untuk macam-macam kebaikan, mau berbuat baik malu dan malu-maluin.
Ya, jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Tambal. Mudah-mudahan kita semua tidak puas ya dengan menuntut ilmu, sehingga kita akan terus dan terus untuk tetap menggali ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tadi yang disampaikan kepada beliau Ustaz Tambal, dan apabila saya dalam menyampaikan atau dalam membawa acara ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa khafatul majlis dan doa hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.